jadikan aku indah yang kepadamu dia sebuah yang di dalam hidupku hanya ku berharap hanya kepadamu padam setia kepadamu Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah kaum muda remaja sore hari ini, dimanapun berada melalui siaran langsung radio, video, internet, DVD, media sosial yang lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Kita segera memulai ibadah kita sore hari ini. Kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 315, Tuhan ku rindu. Nyanyian rohani nomor 315, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Tuhan ku rindu. Mari saya undang kita sama-sama bagi berdiri. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Kur. nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Kur, doa pembukaan saya serahkan oleh Bapak Gembala. ku nanti Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau, kita angkat tangan. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk perpanjangan umur kesehatan kepada kami semua. Teristimewa kesempatan Tuhan untuk beribadah melayani-Mu saat ini Tuhan. Kami hanya rindu kemuliaan-Mu ada di tengah kami, kemurahan-Mu ada di tengah kami manusia berdosa ini Tuhan, supaya bisa disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Engkau. Itu kerinduan hati kami bersama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah pelayanan dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini
Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan, 14 Jakarta, dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan, juga urapi kesaksian, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh jamahan tangan Tuhan atas hidup kami semua, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bu, syukur kepadamu. Ibadah kami tidak sia-sia tanpa arti, Tuhan tolong kami semua. Demikian kaum muda masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tiba di sini Surabaya, Medan, Jakarta dengan selamat semua, dengan sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah undur tarik kembali, jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Lindungi kami, gedung yang dipakai di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, saluran internet, listrik, AC, peralatan, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mungkin ada saudara-saudari yang baru bergabung bersama kami dalam ibadah kaum muda remaja baik di tempat ini maupun melalui siaran langsung, siaran tunda. Kami juga mengucapkan selamat bersekutu, kiranya persekutuan kita bisa kekal sampai Tuhan datang kedua kali. Puji Tuhan, kita pujikan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 312, Kau bertahta. Rohani nomor 312, Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kami puja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud
Pujian kita dari nyanyian rohani nomor 43. Rohani nomor 43, satu hal telah ku minta. Mari saya undang sama-sama bagi berdiri. Satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Yang Tuhan Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati masanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman dan menikmati baiknya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Silakan duduk kembali. Biarlah kehidupan muda kita bisa menikmati saat-saat yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan kemurahan Tuhan untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa, bukan karena dipaksa atau terpaksa, tetapi karena kita bisa menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan dalam pergembalaan. Puji Tuhan, kita pujikan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 282, Engkaulah Tuhan kami. 282, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji dan disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji dan disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji dan disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Kita sambung pujian kita dari rohani nomor 351, sementara saya memberikan kesempatan buat saudara-saudari yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan, waktu dan tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rohani nomor 351, tangan Tuhan menyelamatkanku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan jika aku berada dalam kesesatan. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan
ketika aku berada dalam kesesakan. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Datanglah katamu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Sekali lagi ku bersyukur buat kasih-Mu. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan, kita pujikan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 195 di medley dengan nyanyian rohani nomor 180. Hanya Dia yang kucinta, tiada ku ragu lagi. Sementara nanti saya mengundang vocal group untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Mari saya udah kita semua kembali berdiri. Haleluya. Hanya Dia yang kucinta. Hanya Dia yang kupuja. Hanya Dia namanya Yesus. Hanya dialah, hanya Dia yang kucinta. Hanya Dia yang kucinta. Hanya Dia yang kupuja. Hanya Dia namanya Yesus. Hanya Dia Allah, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Lindung semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya pada-Mu. Silakan dulu kembali. Hari-hari ku lalui banyak yang tak terjadi, semua semakin menyadarkanku ku hidup karena kasih-Mu, oh Tuhanku.
Ku rindu selalu kasih dan penyertaan-Mu, hadir dalam setiap langkah-langkah hidupku, menghadapi dunia yang gelap. Curahkanlah belas kasih, kebaikan-Mu dalam hidupku, agar ku jadi saksi-Mu sampai akhir garis hidupku. Oh Tuhanku, tetap nyatakan kasih-Mu lebih lagi, karena ku tiada mampu berjalan sendiri. Hari-hari ku lalui, banyak yang telah terjadi, semua semakin menyadarkanku, ku hidup karena kasih-Mu, oh Tuhanku. Ku rindu selalu kasih dan penyertaan-Mu, hadir dalam setiap langkah-langkah hidupku, menghadapi dunia yang gelap. Curahkanlah belas kasih, kebaikan-Mu dalam hidupku, agar ku jadi saksi-Mu sampai akhir garis hidupku. Oh Tuhanku, tetap nyatakan kasih-Mu lebih lagi, karena ku tiada mampu berjalan sendiri. Curahkanlah belas kasih, kebaikan-Mu dalam hidupku, agar ku jadi saksi-Mu sampai akhir garis hidupku. Oh Tuhanku, tetap nyatakan kasih-Mu lebih lagi, karena
Puji Tuhan, kita pujikan pujian selanjutnya dari nyanyian Kur Kaum Muda Sumber Hidup. Yesus Tuhan, sumber hidup, Tiada lain hanya Engkau yang selamatkan, pulihkan, berbarui setiap waktu. Anugerah cukup bagiku, Kau saja yang ku perlu. Kekuatanku, terang hidupku, hanya Yesus Tuhan. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber hidup. Yesus Tuhan sumber hidupku. Yesus Tuhan sumber hidupku, tiada hanya Engkau yang selamatkan, pulihkan-Mu, berbarui setiap waktu. Anugerah-Mu cukup bagiku, saja yang ku perlu. Kekuatan-Mu, terang hidupku, hanya Yesus Tuhan. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber hidup. Ku mau hidup selalu dalam-Mu. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber. Sekali lagi, ku mau hidup selalu dalam-Mu. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber hidupku. Kaum muda banyak kekurangan kelemahan, tanpa Tuhan hanya seperti ranting yang rapuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kalau kita bisa melekat pada Tuhan, melekat pada firman Tuhan, kita akan mengalami pertolongan-pertolongan, terutama pembaruan dalam kehidupan kita sampai sempurna seperti Dia. Puji Tuhan. Sebagai pujian terakhir, kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 6, Ku siapkan hatiku Tuhan. Nyanyian rohani nomor 6, Ku siapkan hatiku Tuhan. Saya sudah kita semua bagi diri, sementara pekerjaan Tuhan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk penyampaian firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku
saja saling kebagian Bapak Gembala untuk penyampaian firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekali lagi kita mengatakan firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu penolong kehidupan kami, firman-Mu penghibur kami, memberi kekuatan dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Oh, itu sebabnya kami sangat butuh firman-Mu, sebab kami hanya ditandai kelemahan, kekurangan, masalah, dosa-dosa. Biarlah firman-Mu yang menolong dan menyempurnakan kami semua Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, dimanapun berada. Urapi semua, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami,
menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, masa depan kami Tuhan, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memeluk kami, memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua dimanapun kami berada. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal 14 masih ayat 15 sampai 24. Ini tentang perjamuan besar, ya. 15 sampai 24 tentang perjamuan besar. Di ayat yang ke-15 sampai 17 itu perjamuan besar. Saya baca ayat 16 saja. Tapi Yesus berkata, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ini tentang perjamuan besar. Sekarang menunjuk perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai. Ya, siapa yang diundang? Itulah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ya, yang diundang adalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ini perjamuan besar, perjamuan kawin anak domba di awan permai. Sesudah itu kita masuk Firdaus, 1000 tahun damai. Sesudah itu masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Siapa yang diundang? Yaitu bangsa Israel asli, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Umat pilihan Tuhan sendiri, itu yang diundang. Ya. Kemudian ayat 18 sampai 21 banyak yang menolak. 18 sampai 21. Jadi sebagian Israel menolak. Aku sedang membeli lembu, aku sedang berdagang, aku baru kawin dan lain-lain. Sebagian besar bangsa Israel menolak untuk datang ke perjamuan kawin anak domba. Menolak undangan Tuhan. Maka terbuka kesempatan bagi kita bangsa kafir. Terbuka kesempatan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk menerima undangan Tuhan supaya bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Nah, begitu Tuhan, ya. Kalau tidak memaksa Tuhan, kalau tidak mau dialihkan pada yang lain, dialihkan pada yang lain. Ya, jadi bangsa Israel sebagian menolak, ya dialihkan pada bangsa kafir kita semua untuk menerima undangan. Itu ayat 18 sampai 21. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 itu ya. Kemudian 21 sampai 23. Nah, ayo ya, pergi ke jalan sana. Ya, bawalah orang miskin dan lain, paksalah. Nah, ini undangan Tuhan. 2 kali bangsa kafir menerima undangan Tuhan. Sabtu yang lalu sudah saya terangkan. 2 kali bangsa kafir menerima undangan Tuhan. Yang pertama, bawalah. Itu menunjuk undangan Tuhan lewat Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik, susu kabar baik. Nah ini, saya membawa orang-orang berdosa, percaya Yesus dan selamat. Itu, bawalah firman penginjilan. Tapi kemudian paksalah, yang kedua paksalah, yang kedua paksa, ya, paksalah, itu yang kedua, paksa. Nah ini, saya undangan lewat cahaya Injil kemuliaan, makanan keras, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua,
makanan keras, kabar mempelai, untuk menyucikan orang yang sudah selamat itu sampai sempurna seperti Yesus, sampai layak masuk perjamuan kawin anak domba. Itu paksa, makanan keras, pedang firman, itu dipaksa kita. Ya, nah, tapi kalau masih menolak, jika menolak firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, ini malam ini maju satu langkah. Jika masih menolak firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua sama dengan kabar mempelai, maka masih Tuhan beri kesempatan. Paksa yang kedua itu adalah hajaran. Jadi paksalah yang pertama itu pedang, kalau masih ditolak pedang penyucian, paksa yang kedua itu adalah hajaran. Masih Tuhan berikan kesempatan lewat hajaran. Ini sudah cara terakhir Tuhan untuk mengundang bangsa kafir untuk masuk perjamuan kawin anak domba, sampai masuk Yerusalem baru. Sampai masuk Yerusalem. Cara terakhir sudah. Tidak ada lagi setelah ini. Ya, tidak ada lagi. Kalau hajaran masih ditolak, maka kita dibiarkan oleh Tuhan. Dibiarkan oleh Tuhan dan hanya menunggu hukuman kebinasaan selama-lamanya. Hanya menunggu hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang kita belajar hajaran. Jadi begitu Tuhan. Daripada kita nanti tidak masuk perjamuan kawin anak domba, ketinggalan saat Yesus datang binasa. Ayo Tuhan panggil, bawa penginjilan. Tuhan panggil lewat pengajaran. Paksa mereka. Belum bisa, Tuhan panggil lewat hajaran. Lebih baik dihajar tapi masuk surga daripada dibiarkan tapi binasa. Lewat hajaran. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6, kemudian ayat yang ke-10 sampai ayat 17. Ibrani 12 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-7. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat, yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, ya, tetapi menjadi sembuh, dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini saudara, jadi hajaran sama dengan cambukan, sama dengan pukulan, adalah penyucian dari Tuhan. Hajaran, cambukan, pukulan adalah penyucian dari Tuhan yang menghasilkan 4 hal. Yang menghasilkan 4 hal ya, supaya kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba di awan permai, bahkan sampai masuk Yerusalem baru. Harus punya 4 hal. Jadi dihajar sama dengan disucikan sampai mendapat 4 hal yang membawa kita masuk perjamuan kawin anak domba,
berarti juga masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Nomor 1, menguatkan tangan yang lemah. Kuatkan tangan yang lemah. Ya, kuatkan tangan yang lemah. Itu ya, hajaran itu untuk menguatkan tangan yang lemah. Itu ya, kuatkan tangan yang lemah. Itu hajaran. Ayat yang ke-13 ya. Hajaran itu 12 menguatkan tangan yang lemah. Ya, menguatkan tangan yang lemah. Itu saja hajaran, menguatkan tangan yang lemah. Itu hajaran. Apa itu tangan yang lemah? Tangan yang lemah itu sama dengan suam-suam kuku rohani. Tangan yang lemah sama dengan suam-suam kuku rohani. Sama dengan tidak setia, tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, bahkan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ya, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Nah ini ya, ditegur oleh Tuhan lewat firman pengajaran, tidak mau tetap, maka dihajar. Nah, hajaran menguatkan tangan yang lemah supaya kita kembali, supaya kita kembali menjadi setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini tangan yang kuat, tangan yang suci. Nah, tangan yang suci. Tangan yang kuat, tangan yang suci itu setia berkobar-kobar. Jadi kalau sudah kendor, ibadah pelayanan itu berarti kesuciannya kendor. Kalau tangan ini suci, maka akan setia berkobar tetap dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa masuk perjamuan kawin anak, kesetiaan. Tuhan tidak melihat hebatnya, tidak. Ya, dalam perjamuan kawin anak domba, hubungan dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Jadi seorang suami lihat istri, istri lihat suami, bukan hebat, tidak hebat. Hebat tapi ditinggal, tidak ada guna. Kesetiaan, itu nomor 1. Jadi yang dilihat ini kesetiaan kita. Kesetiaan kita, setia. Ya, dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia dan berkobar-kobar. Itu tangan suci, tangan kuat, tangan suci. Itu bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Itu pertama. 4 hal. Yang kedua, kuatkan lutut yang goyah. Ya, menguatkan lutut yang goyah. Ya, menguatkan lutut yang goyah. Itu ayat 12 masih ya. Lutut yang goyah, tangan yang lemah, lutut yang goyah, menguatkan lutut yang goyah. Ini hajaran Tuhan menghasilkan 4 hal. 1, menguatkan tangan yang lemah, menguatkan, menyucikan sama. Nah, tangan yang kuat, tangan yang suci itu setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Kemudian yang kedua, menguatkan lutut yang goyah. Lutut yang goyah sama dengan tidak bisa berdiri teguh di atas dasar korban Kristus, penebusan oleh darah Yesus. Lutut yang goyah itu tidak bisa berdiri teguh, goyang dia, goyang. Seperti tiang yang goyang, kaki meja yang goyang, mejanya goyang. Tidak bisa berdiri teguh. Itu lutut yang goyah, tidak bisa berdiri teguh di atas dasar korban Kristus, di atas dasar penebusan oleh darah Yesus. Sama dengan apa? Jatuh bangun dalam dosa. Jatuh bangun dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Selalu jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa. Baik angan-angan dosa, baik perbuatan dosa, puncak dosa, kenajisan, dan baik di dalam perkataan dosa, perkataan sia-sia, dusta, gosip dan lain-lain, ya, fitnah dan lain-lain. Hati-hati, ya. Nah, itu goyah, itu orang goyah, itu saja goyah, lututnya goyah. Nah, itu tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Berdiri saja tidak bisa, apalagi jalan masuk perjamuan, apalagi saudara Yerusalem baru, kota di atas gunung, kalau goyah bagaimana bisa naik ke sana?
Tidak bisa. Harus dikuatkan. Lewat pedang firman tidak bisa, lewat hajaran. Tuhan kuatkan lewat hajaran. Jadi hajaran untuk menguatkan lutut yang goyah. Hajaran itu penyucian untuk menguatkan lutut yang goyah, menyucikan lutut yang goyah sehingga berdiri tegak di atas korban Kristus. Penebusan oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Lutut kuat, lutut suci. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Perjalanan hidup yang benar, yang suci. Nah ini, hidup dalam kesucian, kebenaran, kesucian. Ini yang bisa masuk perjamuan kawin anak domba, menerima undangan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo kuatkan, sucikan lutut. Berdiri teguh di atas korban Kristus, penebusan darah. Hidup benar, ngomong yang benar, semua benar. Dan suci. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, saudara, kaki yang timpang. Saudara, kaki yang timpang. Itu ayat yang ke-13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah, menjadi sembuh. Saudara, ayat 13 ini. Saudara, penyembuhan kaki yang timpang. Penyembuhan kaki yang timpang. Timpang sama dengan bimbang. Bimbang, bercabang hati, mendua hati. Nah ini selalu hati-hati. Kalau kita mendua hati, pasti kalau bimbang itu tidak mendapat apa-apa nanti. Tidak mendapat apa-apa. Ini mendua hati. Dalam satu raja-raja, itu dalam satu raja-raja Fatsal yang ke satu raja-raja Fatsal yang ke-18, ya. Nah, ini Elia menghadapi nabi-nabi palsu, ya. Satu raja-raja 18 ayat yang ke-21. Ini bangsa Israel timpang, ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, ini timpang, pincang, bimbang, selalu mendua hati. Selalu mendua hati, bercabang hati, mendua hati. Ya. Dalam pengajaran, mendua hati dalam pengajaran. Nah itu, ini mendua hati, bimbang terhadap pengajaran yang benar. Nah ini, bimbang terhadap pengajaran benar, bimbang terhadap pribadi Yesus, mempelai pria surga. Bimbang terhadap pengajaran benar, bimbang terhadap pribadi Yesus. Nah itu gampang disesatkan, dia bisa disesatkan. Ya, kakinya bisa disesatkan, perjalanan hidupnya bisa sesat oleh ajaran-ajaran palsu. Kalau kita bimbang terhadap pribadi Yesus, bimbang terhadap pengajaran benar, bisa disesatkan, perjalanan hidupnya disesatkan. Ya. Kemudian bimbang dalam pencobaan, bimbang dalam menghadapi pencobaan, bimbang terhadap kuasa Tuhan. Ini bisa menyangkal Tuhan. Kita menggunakan kuasa lain. Kita percaya orang lain, orang pinter dan lain-lain. Nah, ini kita mengandalkan sesuatu di dunia. Nah, ini bimbang, pincang. Semoga kita bisa mengerti, bisa menyangkal Tuhan. Tidak percaya kuasa Tuhan. Kita bergantung pada kuasa orang lain, orang pinter dan lain-lain. Nah, semoga kita bisa mengerti. Bahkan agama lain dan seterusnya. Ini menurut agama lain, menurut ini, menurut adat istiadat ini harus gini, harus gitu. Nah, ini semoga kita mengerti. Nah, saya mendengar juga dulu
di sekitar sini, ya, sama-sama orang Kristen semua sini banyak. Ya, kemudian mengatakan, oh kok enggak laku ini, oh ada kolam depan rumah, tutup kolamnya. Nah, itu katanya si Anu, itu kolamnya tutup. Nah, itu ini istri saya ketawa, ada betul itu, orang Kristen betul, tutup kolamnya. Nah, tutup, ya. Nanti suruh ini kasih apa, kemenyan mungkin kasih. Nah ini orang bimbang, menyangkal Tuhan. Secara tidak sadar dia menyangkal Tuhan. Menyangkal kuasa Tuhan. Nah ini kita harus hati-hati loh, orang Kristen sendiri. Jangan-jangan nanti hamba Tuhan juga. Jangan-jangan nanti, oh kenapa orang tidak datang, gerejanya menghadap ke utara, ya, suruh hadap barat saja. Nah, begitu nanti, bikin pintu di barat situ. Nah, itu pintu sana tutup, ganti situ. Nah, katanya orang pandai itu. Orang bilang, wah bahaya besar ini. Hati-hati kaum muda ya. Nasihat-nasihat orang-orang bijak, orang apa. Hati-hati. Sangat berbahaya, membuat kita bimbang terhadap pengajaran, bimbang terhadap kuasa Tuhan. Ini saja bisa menyangkal kepada Tuhan. Nah, Tuhan tolong, orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Di dalam Yakobus orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Kosong, hampa hidupnya. Nah, bahkan binasa, tidak bisa masuk undangan perjamuan kawin anak domba. Tidak mendapat apa-apa. Kelihatan dapat, nanti habis semua. Seperti Esau habis semua nanti. Habis apa yang didapat Yudas Iskariot, habis sampai isi perutnya habis. Nah, jangan main-main di dalam Tuhan. Ya, kaum muda hati-hati loh. Sekarang ini banyak begitu. Ya, hati-hati. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini hajaran menyembuhkan kaki yang timpang. Mestinya lewat pedang, menyembuhkan kaki timpang, hati bimbang. Tapi ditolak pedang, terlalu keras, maka hajaran datang. Hajaran untuk menyembuhkan kaki yang timpang. Nah, sehingga kita bisa percaya dan kita bisa berpegang teguh pada firman pengajaran benar, apapun resikonya. Pegang teguh pengajaran benar, jangan ikuti yang lain-lain. Sehingga kita bisa percaya berharap Yesus, tidak yang lain. Itu kaki yang suci, perjalanan hidup yang suci untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Nah, jaga hati yang bimbang, jaga hati yang bimbang. Hati-hati godaan-godaan, pencobaan membuat kita bimbang. Ya, Tuhan tolong kita dalam segala hal. Ya, Tuhan tolong kita semua. Banyak godaan-godaan gitu. Ini saja, tapi biarlah kita tetap ya ditolong Tuhan. Lewat pedang mestinya sudah cukup. Kalau belum cukup lewat hajaran. Ayo kaki menjadi suci kembali, tidak timpang lagi, tidak bercabang hati. Percaya betul. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ini yang masuk perjamuan kawin anak domba. Kita tidak disesatkan, pegang teguh pengajaran, tidak sesat. Kita tetap percaya berharap Tuhan, hanya percaya tidak menyangkal Tuhan. Tidak menyangkal. Tuhan tolong kita semua. Ya, yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 hal lewat ajaran, mulai dari tangan yang lemah, nah, jadi kuat, itu ya, bisa setia berkobar tetap. Lutut yang goyah, nah, sering berbuat dosa, ya, jatuh bangun dalam dosa, puncak dosa, ayo, angan-angan, perkataan, perbuatan, ayo hidup suci sekarang, kuat, berdiri di atas korban Kristus. Ya, lututnya kuat, lutut yang suci, ya. Kemudian kaki yang timpang disembuhkan, kaki yang suci, yang kuat, yang suci. Ya, itulah pegang teguh pengajaran benar, tidak disesatkan. Tetap hanya percaya, berharap kuasa Tuhan, tidak pada yang lain. Apapun yang sedang kita hadapi. Biar mata melihat yang aduh tambah buruk, tambah hancur, tetap kuasa Tuhan yang menolong kita.
semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Yang keempat, ayat yang ke-14. Yang keempat, ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini saja. Jadi hajaran membuat kita hidup damai sejahtera. Saja sama dengan saja hidup damai, hidup suci sama dengan saling berdamai. Nah, itu tusukan pedang tidak bisa, nah, dihajar supaya saling berdamai, saling mengaku, saling mengampuni. Nah, hidup suci, hidup dalam kesucian dan hidup damai lewat saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku, saling mengampuni. Saja saling mengaku, saling mengampuni. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Saling mengaku, saling mengampuni. Nah, itu hati damai sejahtera. Kita hidup dalam kesucian damai sehingga kita bisa melihat Tuhan. Nah, ini penyucian mata. Hidup damai ini, hidup suci, hidup damai, saling mengaku, saling mengampuni sama dengan penyucian mata. Penyucian mata, mata yang disucikan, mata hati disucikan. Sehingga bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan saling menghakimi. Kalau menghakimi buta gitu. Ya, buta, tidak bisa lihat Tuhan. Lihat diri sendiri aja tidak bisa. Selalu merasa benar. Papa Nesel selalu, kalau kita berani menunjuk orang begini, kita sudah 3. Tuhan 1, orang lain 1, kita 3. Kita 3. Ya, ini tidak sadar, buta gitu. Selalu terus itu yang salah, itu yang salah. Loh, 3 ini loh kita sudah. 3. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, ayo, jangan sewenang-wenang. Ya, Tuhan tolong. Saya sebagai gembala, kita semua jangan sewenang-wenang. Kalau kita berani tunjuk orang, oh dia begini. Kita sudah 3. Kita sudah 3. Ya, nah, lebih baik saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku, saling mengampuni. Ya, semoga kita, ini rumus kita, di mana saja. Rumus kita saling mengaku. Penyucian mata, mata memandang Yesus itu saling mengaku, mengampuni. Itu menyembah Tuhan. Tidak usah ditanya kamu menyembah enggak. Saling mengaku, saling mengampuni. Kalau kita gampangkan orang, ayo sana. Wah, ini tidak bisa melihat Tuhan, melihat diri sendiri aja tidak bisa. Apalagi melihat Tuhan tidak mungkin. Saling mengaku, saling mengampuni. Nah, itu baru melihat Tuhan. Ya, darah Yesus membasuh dosa kita. Kita hidup damai, hidup suci, maka mata melihat Tuhan. Penyucian mata hati. Mata hati bisa melihat Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau tidak melihat Tuhan, kita bisa melihat yang lain. Kalau kita, saudara, kalau kita tidak melihat Tuhan, mata hati buta. Kalau kita tidak melihat Tuhan, tidak berdamai. Kalau kita tidak berdamai sama dengan mata hati buta, tidak melihat Tuhan, maka melihat yang lain seperti Esau. Melihat yang lain. Apa itu? Pertama ayat 15, melihat yang lain. Ayat 15 Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ayat 15. Ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Ya, janganlah ada orang yang menjadi, nanti itu 15 saja. Ya, ini saudara, ayat yang ke-15. Nah, ini saudara, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Mencemarkan banyak orang. Saudara, nah ini. Jadi yang pertama, nah ini saudara, hanya melihat kesalahan orang lain. Melihat kesalahan orang lain. Esau lihat kesalahan Yakub, padahal Yakub tidak salah. Dia minta kacang merah. Yakub minta, lo jual dulu kamu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, setelah dapat, dia salah. Yakub salah.
Saudara. Nah ini, saudara, melihat kesalahan orang lain. Kalau kita melihat kesalahan orang lain, berarti orang lain itu tidak salah. Sebenarnya. Kita yang salah. Melihat kesalahan orang lain sehingga menimbulkan akar pahit hati. Saudara. Nah ini akar pahit, kebencian tanpa alasan akhirnya. Sudah tidak mau mengaku, tidak mau mengampuni, sudah tidak mau ngaku, tidak mau mengampuni. Ini akar kepahitan, kebencian tanpa alasan. Nah, dendam, termasuk dendam, Esau dendam pada Yakub. Nah, termasuk dendam dan lain-lain. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini Esau akhirnya menimbulkan kerusuhan dan kecemaran, bukan kesatuan. Kerusuhan dan kecemaran. Bukan kesatuan, kerusuhan, kecemaran bisa kenajisan. Kerusuhan, kecemaran sampai kenajisan. Seperti Esau nafsu cabul, kenajisan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini rusuh, cemar, najis, tidak bisa dengar firman lagi Esau. Tidak bisa mendengar firman Allah, hatinya tidak damai. Hatinya tidak damai, tidak bisa mendengar firman. Nah ini kalau tidak bisa melihat Tuhan, tidak mungkin melihat. Kalau tidak bisa melihat Tuhan sama dengan tidak bisa melihat diri sendiri. Pasti lihat salah orang, lihat yang lain, lihat salah orang. Kalau bisa lihat Tuhan, lihat diri sendiri. Kalau bisa lihat diri sendiri, lihat Tuhan. Pasti lihat. Nah, nomor satu lihat diri sendiri, lihat Tuhan. Ya, kalau cuma lihat salah orang lain, salah, ya, saudara, itu tidak bisa melihat Tuhan. Nanti timbul akar pahit, kecemaran, kerusuhan, kenajisan, hati tidak damai lagi, tidak bisa dengar firman, tidak bisa tertolong hidupnya. Seperti Esau tidak pernah tertolong, tidak bisa tertolong. Itu pertama. Kedua, saudaraku, ayat yang ke-16, 17. Janganlah ada orang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungan hanya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini yang kedua, melihat sepiring makanan. Perkara jasmani itu. Kalau tidak bisa lihat Tuhan, yang dipertimbangkan perkara jasmani terus, hanya dilihat, tidak pernah lihat Tuhan. Enggak pernah lihat Tuhan. Hanya melihat sepiring makanan. Semoga kita bisa mengerti. Sehingga melihat sepiring makanan sehingga mengorbankan yang rohani. Melihat sepiring makanan perkara jasmani sehingga mengorbankan yang rohani, mengorbankan kebenaran. Nah, dia dusta, dia ini mengorbankan kebenaran hanya untuk yang jasmani. Saya bilang hanya untuk 100 rupiah. Tawar Pak, oh sudah rugi aku, sudah rugi. Padahal dia untung 100 rupiah. Mengorbankan kebenaran. Nah itu pasti berdusta. Nah, ini tipenya Esau, hati-hati. Tidak pernah lihat Tuhan dia. Tidak pernah lihat diri sendiri. Pasti lihat, hanya lihat salah orang lain, pasti lihat perkara jasmani. Itu dua, tetap itu. Ya itulah karakternya Esau. Gambaran antikris Esau. Nah, hati-hati kita semua. Kaum muda hati-hati, apalagi salah orang tua, janganlah. Ya, janganlah. Nah, itu kita menyalahkan sudah 3 di sini. Sudah 3. Dan lain sebagainya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Sesama juga hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita. Kalau selama kita hanya lihat salah sesama terus, ya tidak pernah lihat Tuhan, tidak pernah lihat diri sendiri, pasti nanti seperti Esau. Yang dilihat salah orang lain, yang dilihat perkara jasmani, sampai mengorbankan yang rohani, mengorbankan kebenaran, sampai berbohong dan lain-lain. Ya, nah itu. Dan mengorbankan pelayanan, ibadah pelayanan. Esau tinggalkan. Ya, dia jubahnya dia taruh terus, dia berburu terus, korbankan. Tidak ada menyesalnya dia. Tinggalkan ibadah pelayanan, tidak ada menyesalnya. Nah itu. Semoga kita bisa mengerti.
saudara, mengorbankan. Akibatnya, ini akibatnya ngeri. Kehilangan hak sulung. Kehilangan hak sulung itu sama dengan kehilangan segala-galanya. Hak sulung itu hak waris, berkat Tuhan. Secara jasmani juga rohani, waris surga. Hak untuk menikah, hak sulung menikah. Hak untuk masuk perjamuan kawin anak domba hilang. Yang ada hanya cucuran air mata sampai kertak gigi selama-lamanya. Cucuran air mata dan kertak gigi selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo mulai sekarang, saudara ya, dalam hubungan apapun kita, jangan lihat salah orang, lihat diri sendiri dulu. Jangan gampang-gampang, oh dia salah, oh dia ini, dia janganlah. Itu namanya tidak lihat Tuhan kita. Seperti orang dunia seenaknya. Ya, ayo lihat Tuhan, lihat diri sendiri, pertimbangkan yang baik. Saudara, bagaimana ini? Kan saling mengasihi, saling mengaku, saling mengampuni itu saling mengasihi. Apa yang kau tidak mau perbuat, apa yang kita tidak mau perbuat, orang perbuat, ya jangan perbuat dulu. Itu dulu. Jangan menghakimi. Tuhan tolong. Semoga kita bisa. Ayo Tuhan tolong semuanya. Ini yang keempat, penyucian mata hati. Suatu hati-hati ya. Tuhan tolong, jadi saling berdamai supaya bisa melihat Tuhan, melihat diri sendiri, melihat Tuhan. Jangan melihat salah orang lain. Jangan melihat perkara dunia. Ya, jangan melihat perkara dunia. Esau hilang semua. Cucuran air mata sampai kertak gigi selama-lamanya. Nah, Tuhan izinkan hajaran, bukan Tuhan jahat. Tuhan izinkan ajaran supaya kita bisa sampai melihat Tuhan. Tadi 4 itu. Supaya bisa tangan suci, tangan kuat, lutut kuat, suci, kaki kuat, suci, mata suci. Bisa melihat Tuhan, itu puncak. Jadi Tuhan izinkan ajaran kepada kita supaya kita bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Hanya percaya berharap kepada Tuhan, tidak pada yang lain. Itu ajaran diberikan kepada kita. Seperti Petrus diizinkan tenggelam oleh Tuhan. Nah, setelah tenggelam dia tidak lihat murid-murid yang lain, tidak melihat teman-temannya. Coba dia masih melihat temannya, Thomas, baru Thomas blus habis. Untung dia melihat Tuhan. Nah, dalam ajaran ayo kita lihat Tuhan. Kita lihat Tuhan, menyembah Tuhan, percaya, berharap kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, keadaan orang yang dihajar Tuhan, nah ini tadi maksudnya hajaran. Sampai tangan kuat, lutut kuat, kaki kuat, suci, hati suci, mata suci. Nah, itu semua hajaran Tuhan, maksudnya itu sampai kita bisa melihat Tuhan. Nah, itu kembali melihat Tuhan, menyembah Tuhan, hanya percaya, berharap. Keadaan orang dihajar oleh Tuhan seperti Yunus sampai ditelan oleh ikan besar. Keadaan orang dihajar oleh Tuhan seperti Yunus. Itu keadaan orang dihajar. Nah, tadi maksud hajaran itu 4 itu. Kita menerima 4 penyucian. Ya, sekarang keadaan orang dihajar oleh Tuhan seperti Yunus. Yunus 2 ayat yang kedua, kitab Nabi Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yunus 2 ayat yang kedua. Kitab Nabi Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah itu. Jadi keadaan orang dihajar Tuhan seperti Yunus, yaitu dalam kesusahan, penderitaan. Dalam kesusahan, dalam penderitaan. Kemudian ayat yang ke-6, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Ayat yang ke-6,
6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Tenggelam, merosot. Itu orang dihajar Tuhan dalam keadaan kesusahan, penderitaan, sengsara, ya. Kemudian tenggelam, merosot segala sesuatu. Merosot jasmani, merosot rohani. Kesucian merosot, kebenaran, kesucian. Sekarang ada apalah, cuma sedikit. Kalau dulu, jangan. Sekarang ya bagaimana lagi ya, sedikit merosot. Kebenaran, kesucian, kesetiaan merosot ya sekali-sekali lah. Sekarang ini. Dan seterusnya, merosot. Nah, ini keadaan dihajar dalam hajaran Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, letih lesu, beban berat, susah payah. Letih lesu, beban berat, susah payah. Mulai tidak enak hidup itu, tidak ringan hidup. Letih lesu, beban berat, susah payah. Tidak enak hidup itu, tidak ringan hidup itu. Beban berat. Nah ini posisi sedang dihajar oleh Tuhan. Sampai masuk ke perut ikan. Jalan buntu semua. Sampai masuk perut ikan. Sama dengan jalan buntu. Deadlock semua. Jalan buntu. Ini keadaan orang dihajar oleh Tuhan. Tadi maksud hajaran. Ayo kembali pada penyucian. Penyucian tangan setia. Penyucian lutut hidup suci. Penyucian kaki, perjalanan hidup, jangan timpang, yakin, percaya pada Tuhan. Dan penyucian hati, mata hati, melihat Tuhan, menyembah, berdoa, menyembah Tuhan. Itu maksudnya, hajaran. Nah, sekarang keadaan dihajar ini seperti Yunus. Mulai dari kesusahan, penderitaan, kemudian merosot semuanya, tenggelam, kemudian letih lesu, beban berat, air mata, kemudian di perut ikan, jalan buntu. Nah, apa jalan keluarnya? Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Bayar nasar. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darah. Memuntahkan Yunus ke darah. Loh, coba saudara. Kalau Tuhan yang bekerja, enggak usah campur tangan manusia, enggak usah berharap siapa. Yunus enggak usah, pakai apa ya, mau keluar. Enggak usah, Tuhan coba perintah. Ikan, hak. Sudah, selesai. Sudah, keluar. Sudah, tanpa campur tangan manusia. Ayo sungguh-sungguh. Tuhan tolong. Sebaliknya, kelihatan berhasil Yunus. Melawan kehendak Tuhan kelihatan berhasil. Mestinya ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Kapalnya ada, semua ada. Tepat, semua ada. Wah, ini buktinya. Ini buktinya, semua ada. Wah, enak, ke Tarsis, senang. Ya, senang. Tetapi di tengah jalan habis semua. Nah itu. Kalau pakai kekuatan kita, habis semua. Sebaliknya, tanpa campur tangan manusia, selesai semua. Selesai semua. Nah ini hati-hati. Mari, ini jalan keluarnya. Kembali kepada kesucian. Buktinya bayar nasar. Ada nasar. Bayar nasar. Itu buktinya kita bisa bernasar. Ingat Simpson. Itu bernasar. Ya. Nah, Simpson itu nasir. Orang yang bernasar. Nah, orang tuanya bernasar. Tidak dipotong rambutnya. Nah, itu orang suci itu. Bernasar. Begitu dipotong, nasarnya hilang kesuciannya, habis. Semua kekuatannya habis. Nah, ini ayo bayar nasar. Itu kesucian nasar.
janji kepada Tuhan dalam kesucian. Itu nazar. Janji kepada Tuhan dalam kesucian. Janji kepada sesama dalam kesucian. Itu nazar. Harus kita pegang itu. Itu harus kita pegang. Itu bernazar. Jangan enak-enak janji sama Tuhan. Oh begini, tahu-tahu, oh iya itu kan dulu saya mau begini. Enggak bisa. Enggak bisa. Dituntut. Nah, ayo kembali pada nazar. Janji apa kita kepada Tuhan? Janji kepada sesama. Nah, dalam kesucian. Nah, dalam kesucian semua. Itu semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong semuanya ya. Jangan sampai kita ingkar janji kepada Tuhan, kepada sesama. Ya, bahaya seperti Yunus. Itu kelihatan berhasil, kelihatan lebih enak, lebih baik, lebih indah. Oh daripada ke Niniwe jahat-jahat loh. Ya di situ jahat, di Tarsis, lebih indah, lebih enak. Tapi kenyataannya habis di tengah jalan. Nah ini orang bernazar. Harus dipenuhi. Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Itu kembali pada nazar. Ya, kemudian bernazar itu juga artinya hanya percaya berharap kepada Tuhan. Hanya percaya berharap kepada Tuhan, kepada belas kasih Tuhan. Hanya percaya berharap pada belas kasih Tuhan. Tidak mengandalkan apapun. Seperti ibunya Samuel, kalau aku punya anak, aku serahkan kepadamu Tuhan. Nah, padahal dia rindu anak. Nah, tapi dia bernazar, kalau aku punya, aku serahkan. Nah ini berarti dia bukan bergantung pada kekuatannya, bergantung belas kasih Tuhan. Akhirnya Samuel lahir ya kasih, gantinya banyak. Tuhan kasih gantinya, nah begitu orang bernazar. Hanya percaya berharap pada belas kasih Tuhan. Hanya percaya berharap belas kasih. Semoga kita mengerti. Janji suci kepada Tuhan. Juga termasuk kepada sesama. Ya, hati-hati. Nah, Tuhan tolong kita. Dulu saya begitu. Om begitu. Nah, saya ada gerakan Tuhan. Ya sudah Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya seluruh hidup. Tuhan mau pakai saya. Tidak lagi kerja. Saya serahkan. Dulu sebelum kerja, masih kuliah, saya sudah janji sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau pakai saya sepenuhnya, saya siap. Nah, ketika memang bayar nazar itu berat, nah, ketika saya harus bayar nazar jadi hamba Tuhan Suno lah, memang begitu. Mata melihat bukan yang enak. Wah, ibu, ya. Sudah janda ibu saya waktu itu. Wah, toko besar ini. Wah, tenang saya tinggalkan. Enggak begitu. Hancur, habis. Siapa yang kasih kuliah adikku? Siapa? Itu tanyakan. Memang begitu orang bernazar itu. Ya memang enggak mulus. Kalau bagus gini ya pandangan mata ya gampang. Bernafas janji sana janji sini gampang, gak bagus ya gampang. Tapi bernazar itu justru dihadapkannya. Wah ngeri, dihadapkan yang ngeri loh. Gimana terus adikku ini? Sudah aku berhenti kerja, ibuku ndak kerja, adikku ndak kuliah, nanti ndak ada yang bayar, gimana terus? Nah itulah saat kita bernazar berjanji. Yang dilihat yang menakutkan. Tapi untunglah saya ikuti. Bayar nazar. Begitu. Kalau dilihat, ibu tokonya besar, adik, sudah semua, kerja semua, ya gampang tuh. Ya sekarang Tuhan saya mau menyerah, gampang. Tapi ketika dilihat semuanya, tidak bisa, kok tidak memenuhi harapan ini. Itulah bayar nazar. Karena kita percaya pada belas kasih Tuhan, bukan kekuatan kita. Percaya pada belas kasih. Saya hidup dari belas kasih. Nah, semoga ada tangan belas kasih Tuhan
yang bisa melakukan apapun bagi kita. Amin. Kaum muda, perhatikan. Saya bisa melakukan. Ayo bernasar apa? Saya mau setia jadi saya mau jadi paduan suara kaum muda Tuhan. Saya mau jadi nasar itu kepada Tuhan. Ayo genapi. Wah, ulangan tiap hari. Wah, PR lah. Memang begitu ujian nasar kita. Nah, enggak mungkin saya bernasar setia lalu enggak ada ulangan sekarang, enggak ada ini, enggak ada PR. Enggak mungkin. Justru geruduk. Gimana nasarnya? Bayar nasar enggak? Bisa ngerti? Bisa ngerti? Nah, kalau kita bergantung pada kekuatan kita, waduh enggak bisa saya harus gini. Tapi kalau bergantung tangan belas kasih Tuhan itu bernasar. Saya hidup dari belas kasih. Tuhan mampu melakukan apa saja. Amin. Tuhan mampu. Apa saja. Makanya di surat Petrus mengenai suami istri, istri tunduklah kepada suamimu yang bengis. Loh, kenapa gitu, Karena kan sudah bernasar suami istri. Janji suci. Maka suami harus dalam hal ini istri harus bayar nasar. Kalau suami baik, baik. Ya belum tentu nasar. Ya karena baik memang. Tapi saat bengis itu bayar nasar. Janji suci di hadapan Tuhan. Nah itu yang benar. Karena apa? Istri ini bukan bergantung pada suami. Bergantung pada belas kasih Tuhan. Kita juga bergantung belas kasih Tuhan bisa melakukan apa saja dalam sekejap dan lebih mudah dari membalik telapak tangan. Saya yakin. Nah, semoga kita mengerti. Kita kalau saudara-saudara saya yakin. Nah, itu bernasar. Om juga mohon maaf kalau dianggap sombong. Om rindu juga beli tanah belakang. Tapi uangnya tidak ada. Jemaatnya juga kemampuan. Tapi saya bilang sama Tuhan. Kalau saya yang diberkati Tuhan. Cukup uang saya beli sendiri. Tidak apa-apa. Saya nabung berpuluh tahun. Habis dalam sekejap saja habis. Tidak ada masalah. Karena saya tidak bergantung pada saya bergantung pada belas kasih Tuhan. Amin. Belas. Dan Tuhan tidak mempermalukan. Bahkan bisa membangun. Dan lain. Ini bernasar. Ayo janji dalam kesucian. Dan kita hanya percaya berharap pada belas kasih Tuhan. Di saat mata melihat, kok gini, kok gitu. Justru kuat belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan. Nah Tuhan tolong kita semuanya. Semoga mengerti. Ayat 10. Nyata kuasa pertolongan. Nah, itu sama, bernasar itu sama dengan percaya berharap belas, mengulurkan tangan sama Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan ulurkan tangan belas kasih. Sehingga kita mengalami kuasa pengangkatan dari Tuhan. Kuasa pengangkatan dari dasar laut Yunus diangkat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kaum muda, ayo nasar apa kalian kepada Tuhan. Dan seterusnya. Ayo genapi janji. Sekalipun mata melihat yang waduh kacau ini. Wah kalau aku bayar nasar habis laku ini. Itu katanya setan. Tapi ada tangan belas kasih Tuhan yang diulurkan kepada kita. Ayo ulurkan tangan bayar nasar malam ini. Itu kesucian. Lewat hajaran sampai membayar nasar kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Maka kuasa pengangkatan sama dengan jalan keluar dari semua masalah, jalan keluar dari masalah yang mustahil, yang tidak bisa diduga oleh akal manusia. Tidak bisa diduga. Loh kok bisa? Sudah di dalam perut ikan, keluar. Kok bisa? Tidak bisa diduga. Tidak bisa diduga. Ya, kalau kita lihat secara ilmu, secara pengalaman, orang ditelan ikan, dimakan ikan ini, kalau tidak dibelek perutnya tidak kelihatan. Betul ya? Cuma hilang, orang hilang. Baru ketangkep, agak gembungin. Proyek, ada di dalam.
Tidak bisa keluar kalau secara akal manusia. Tapi inilah tidak bisa dipikir oleh akal. Tuhan bisa, plus keluar. Ayo kaum muda, jangan pakai logika. Begini, wah gawat ini, wah jangan. Belas kasih. Saya sudah bernasar pada Tuhan. Ada belas kasih Tuhan yang lebih dari semua. Ada jalan keluar. Semoga kita mengerti. Tidak diduga oleh akal, tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak bisa ditiru oleh siapapun. Tuhan sanggup memberi jalan. Masalah selesai, semua menyelesaikan masalah. Kalau nasar dibayar. Kemudian Tuhan mampu menjadikan tangan belas kasih Tuhan. Mampu menjadikan semua berhasil indah pada waktu. Semua berhasil indah pada waktu. Ya di luar akal. Di luar akal. Semua di luar akal. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jangan takut kaum muda. Kalau kita sudah bernasar, ayo kuatkan tangan, setia, kuatkan lutut, kuatkan kaki, ayo kuatkan mata memandang Tuhan sampai membayar nasar. Menyembah Tuhan, percaya, berharap pada belas kasih Tuhan. Bayar janji suci kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Bayar. Apapun yang kita hadapi, ada tangan belas kasih Tuhan. Selesai masalah, masa depan berhasil indah, diangkat kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kaum muda akan dipakai sampai terakhir kita disucikan sampai sempurna. Jika Yesus datang, kita disucikan sampai sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Oh puji Tuhan. Ini 4 penyucian. Mestinya hanya lewat firman, cukup firman yang keras. Tapi kalau tidak cukup, hajaran dari Tuhan. Buktinya dihajar itu seperti Yunus. Mulai letih lesu, merosot, semua merosot. Sudah merosot, dengar firman merosot, semua merosot. Sudah yang rohani merosot, jasmani pasti merosot juga. Sudah merosot semuanya, letih lesu, beban berat, sampai jalan buntu semua. Jalan buntu. Ayo datang sama Tuhan kamu. Kalau mengalami itu, suasana hajaran, datanglah sama Tuhan. Bayar nasar kita kepada Tuhan. Sudah ayo kita sembah Dia, ulurkan tangan sama Dia. Dia akan menolong kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sampai perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tamatkan kebaktian kita ya, saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Kurnia saja, kurnia saja. Angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ayo jangan takut kaum muda. Bernasar apa kepada Tuhan? Mau setia, mau apa? Ayo genapi, kembali kepada nasar dengan kembali pada kesucian, kembali pada nasar, kembali pada janji suci, kembali pada kesucian. Lutut, tangan diperiksa, suci, setia berkorban.
Lutut diperiksa, jangan jatuh bangun dalam dosa. Hidup benar suci. Lagi, kaki diperiksa, jangan pincang, jangan bimbang. Hidup dalam kesucian. Percaya Tuhan. Pegang teguh pengajaran, jangan bimbang oleh apapun. Apapun yang kita hadapi. Mata disucikan, mata hati hanya melihat Tuhan. Bayar nasar kepada Tuhan. Haleluya. Menyembah Dia, mengulurkan tangan kepada Dia. Terus hanya mengandalkan belas kasih Tuhan, bukan yang lain hidup kita. Haleluya. Oh haleluya. Bukan yang lain, hanya belas kasih yang tidak diduga oleh akal. Tidak bisa ditiru, tidak bisa. Haleluya. Oh haleluya. Lagi sampai ada kontak dengan Tuhan. Haleluya. Keadaan seperti Yunus, ayo datang sama Tuhan. Tuhan ada di tengah kita. Dia masih mau menolong kita. Dalam kegagalan, kehancuran apapun. Lagi. Saya tidak panggil maju. Tapi kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, angkat. Mungkin untuk masa depan dan lain-lain. Tuhan tolong kita. Genapi janji suci di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan ingkar janji kepada Tuhan. Ayo sungguh-sungguh angkat Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kalau sudah di perut ikan, ayo berdoa seperti Yunus. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Oh haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Oh Yesus haleluya. Yesus haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagi. Angkat saya, angkat kami seperti Engkau mengangkat Yunus. Oh, ya lawasa, ya lawaka. Oh, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Oh. Angkat kami Tuhan. Angkat kami. Engkau tidak ingkar janji kepada kami. Kami juga tidak akan ingkar janji kepada-Mu. Oh. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Oh ya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ampuni saya, ampuni kami. Sering ingkar janji. Oh, ampuni. Kembalikan pada kesucian. 4 penyucian Tuhan. Sampai mata memandang Tuhan. Tangan diulurkan pada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kepada kami. Terima kasih. Sampai sempurna. Melihat Tuhan muka dengan muka Tuhan. Di awan yang terang. Turunkan tangan. Masuk perjamuan kawin anak domba. Sampai masuk Firdaus. Masuk Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tuhan, tolong Kau mudah semuanya. Tuhan, ampuni kami, sucikan oleh, gembalakan kami semua. Di sini WN4 Surabaya Suprapto 2 ABC Medan Patra Kuningan 14 Jakarta yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksimu membawa kaum muda, jiwa-jiwa baru, kaum muda lain datang padamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kaum muda, pelayanan berkati semua, yang sudah bekerja berkati, buka firman, buka jalan Tuhan. Biar bergantung tangan belas kasih-Mu yang tidak bisa diduga oleh akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan, tolong semua Tuhan. Kami tidak mampu. Tangan belas kasih-Mu yang tidak terduga itu Tuhan sanggup menolong kami semua. Yang sekolah kuliah juga beri hikmat-Mu, akal beri naik kelas baik, lulus baik Tuhan. Biar tangan belas kasih-Mu yang tak terduga menolong kami semua. Engkau tolong, mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Beri pergaulan terbaik Tuhan, perjodohan terbaik satu dalam pengajaran benar Tuhan. Ada buah-buah pengajaran benar, beri ketabahan, kemantapan, beri ketaatan Tuhan. Engkau tolong, selalu membayar nasar semuanya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan sampai mencapai perjamuan kawin anak domba Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, syukur hanya Kau. Beri masa depan berhasil dan indah semua. Terima kasih, kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa bayar apa-apa, balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama Tuhan pakai mereka dalam pengajaran benar, pertambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi lagi, kita nyanyi satu nyanyian kemudian. Korban ini masih untuk Natal, Sabtu mendatang jam 17.15, Natal kaum muda. Dari Surabaya akan datang, dari beberapa gereja tetangga juga ya. Baik, Tuhan memberkati. Nomor 2 nyanyian tambahan. Nomor 2. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kemudian kebaktian kita hari Minggu pagi jam 6.40 di sini, kebaktian umum Malang bersama Patra Kuningan 14.4 Jakarta. Ya,
Kemudian hari Minggu siang 10 kurang 5 kebaktian umum di WR Supratman 4 Surabaya. Ya, kalau ada keluarga di sana, ya Tuhan tolong. Kemudian hari Minggu 18.45 kebaktian umum di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room di Medan. Ya, sendiri yang ke sana juga, ke Surabaya juga. Ya baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya baik. Ke Wali Kukun sisa 4 seat saja. Baik, Tuhan memberkati. Yang ulang tahun tanggal 14 sampai 21 Desember. Ayu Purnama Surabaya hari ini 14, selamat ulang tahun. Ibu Trifosa Natalia, Ibu Rudi Surabaya hari ini selamat ulang tahun. Ibu Rosalina, Ibu Kaliat Surabaya hari ini selamat ulang tahun. Mikael hari ini 14 Desember selamat ulang tahun. Vio Natalia Barus Jakarta hari ini 14 Desember. Natalia Dwi Kristianti Surabaya 15. Pantun Yeremia Simamora Medan 15. Abigail Aryan Chandra 16. Bapak Diapari Panggabean Medan 16. Bapak Dian Kristiono 17. Bapak Cahyana Hendra 17. Sela di USA 17. USA ya, 17 Desember. USA ya, 17 Desember. Ibu Deborah Dwi Purwaning, Ibu Yona Magawe 18, Ibu Indriati 18, Ibu Ranus Rianti 18, Ibu Eni Indriati 19, Ibu Pestaria Situmorang Medan 19, Bapak Andi Tirta Pratama 20, Bapak Sadat 20, Bapak Sony Isto Sayoko 20, Oyong Kusuma Ardani 20, Joyce Teresia Tampu Bolon Medan 20, John Peter Sianturi Medan 20, Ibu Elizabeth Waroka Surabaya 21, Ibu Lili Liani Tirto Wijoyo, Ibu Hendro Surabaya 21, Yohan Surabaya 21, Ibu Doriana Simanjuntak Medan 21 Desember. Selamat ulang tahun yang disebut nama atau tidak, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kembali. Jangan lupa Sabtu mendatang kebaktian Natal Persekutuan Kaum Muda Remaja di sini. Bersama Surabaya, kita ajaklah teman-teman untuk bisa datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Berilah kami semua panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu semuanya. Tuhan, terima kasih. Jangan sampai ada yang hancur, ada yang jatuh. Tuhan tolong kuatkan kami semuanya. Terima kasih. Latihan kur di sini Surabaya, Medan, Jakarta, Engkau berkati semua. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat, sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, baik di sini Surabaya, Medan, dan Jakarta semua, Engkau tolong semua. Besok pagi, siang, malam bisa beribadah semua. Tidak terhalang malam menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat dua tangan, bayar nasar kepada Tuhan. Janji suci kita. Jangan ragu-ragu, ada tangan belas kasih Tuhan yang bisa mengerjakan semua di luar akal pikiran kita. Serahkan semua kepada Dia. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan tolong saya, kuatkan kami semua membayar nasar Tuhan.
kami hidup dalam tangan belas kasih-Mu, tangan ajaib-Mu. Terima kasih, sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.